warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat semua. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita bisa melaksanakannya dengan lancar dan tertib ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Sudah mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya sebelum memulai belajar. Baiklah, sebelumnya akan saya absen dulu ya. Fajar Agung Saputra. Hadir Pak. Fajar Ari Laksana. Hadir Pak. Krisna Mahendra. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas kita yang tercinta ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kita mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam ya. Ya, Pak. Ya, pendidikan agama Islam. Ada yang tahu pada hari ini kita akan membahas apa? Baik, sepertinya belum pada tahu ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Islam wasatiyah. Apa yang kalian ketahui mengenai Islam wasatiyah ini? Silakan untuk pendapatnya. Ya, silakan Fajar Agung. Islam wasatiyah itu Islam yang berada di tengah-tengah Pak. Menurut Islam wasatiyah itu adalah Islam yang berada di tengah-tengah. tengah. Oke, ada lagi? Ya, silakan Fajar Ari. Islam wasatiyah adalah Islam yang tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Oke, tidak condong ke kiri, atau kanan ya. Saya, Pak. Namanya, Pak. Oh ya, silakan. Krisna. Itu Islam yang netral. Islam yang netral ya. Ya. Islam yang netral. Dalam artian netral ini sama ya, Ya. tidak berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Maksudnya seperti ini. Jadi yang dimaksud tidak berpihak ke kiri atau ke kanan, atau yang dimaksud dengan Krisna tadi adalah netral. Jadi memang ada beberapa butir atau beberapa ajaran yang memang masih berpihak, tetapi tidak terlalu ekstrim. Artinya terlalu ekstrim itu, misalnya Krisna dengan Fajar berbeda dalam hal tata cara sholat. Jadi nih Krisna menggunakan niat sebelum sholat, sedangkan Fajar Ari di dalam hati. Nah, sontak langsung Fajar Ari menganggap Krisna itu, oh ini ajarannya salah nih. Nah, padahal di dalam ajaran Islam itu masih banyak mengenai mazhab-mazhab yang memang berbeda ataupun berbeda ajaran ataupun pendapat mengenai ajaran sholat. Salah satunya seperti itu, supaya tergambar ya di dalam pikiran anak-anak semua. Baik, selanjutnya ini kita sudah menemukan definisi Islam wasatiyah menggunakan kata kunci. Yang pertama, tengah. Tengah itu dalam artian Islam wasatiyah merupakan Islam yang berada di tengah-tengah, yang tidak lalu dia tidak berpihak kepada posisi yang di sebelah kiri maupun ke kanan, dalam artian dia netral ya, netral dan tidak ekstrem, tidak ekstrem. Langsung ya, untuk definisi selengkapnya akan saya jelaskan. Jadi mengenai Islam wasatiyah ini merupakan
Islam yang berada di tengah, di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan. Artinya dua titik ekstrem itu yang memang berlawanan, yang tadi saya gambarkan ya, sempat saya singgung tadi, yaitu antara taksir. Taksir itu apa? Taksir itu meremehkan, dan gulu itu berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Kemudian mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berkenaan dengan Islam wasatiyah ini, yaitu pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, dan sebaik-baik persoalan adalah sikap paling moderat atau tengah. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Kemudian Islam wasatiyah ini dia dikenal dengan Islam moderat, yaitu Islam yang cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang. Ya. Jadi Islam wasatiyah ini tidak bisa hanya disimbolkan dengan satu atau dua kata, karena paling sedikit ada 10 prinsip yang dapat disampaikan kepada umat, yang merupakan prinsip dasar dan ciri-ciri amalia keagamaan seorang muslim moderat atau wasatiyah. Jadi ada 10 ciri-ciri ya di ciri-ciri Islam wasatiyah ini. Jadi Bapak minta kepada kalian untuk sama-sama berdiskusi, bersama-sama mencari ke 10 ciri-ciri Islam wasatiyah tersebut. Nanti begitu kalian sudah menemukan berbagai ciri-ciri Islam wasatiyah itu, nanti silakan masing-masing dari kalian untuk menjelaskan ciri-ciri apa yang kalian temukan dari hasil diskusi tersebut. Baik, saya persilakan. Semuanya sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Pak. Sudah mendapatkan ke 10 ciri-ciri Islam wasatiyah? Sudah. Oke. Sekarang Bapak minta untuk masing-masing kalian untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian mengenai ciri-ciri Islam wasatiyah tadi. Persilakan. Yang pertama Bapak panggil ya. Fajar Agung Saputra, persilakan. Ya, Pak. Baik. Islam wasatiyah itu ada, dari yang saya dapat ada 3 ciri-cirinya, Pak. Yang pertama ada tawasuh. Tawasuh atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifraut atau berlebih-lebihan dalam beragama. Yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun akhirat. Yang ketiga ada iktidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Itu aja sih Pak yang saya dapat. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung, tepuk tangan dulu. Baik, sudah 3 ya disebutkan tadi oleh Saudara Agung. Sekarang yang kedua, Bapak panggil Saudara Krisna Mahendra. Persilakan untuk menjelaskan. Baik Pak, dari yang saya dapat dari ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama ada tasamuh atau toleransi. Nah itu mengakui dan juga menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Lalu selanjutnya ada musawah atau persamaan. Itu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, tradisi dan juga asal-usul dari seseorang. Dan yang terakhir yaitu syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Krisna. Berikan tepuk tangannya dulu. Nah, sementara udah ada 6 ya yang kita temukan. Semuanya jelas ya? Jelas Pak. Pak. Kalau jelas, silakan dicatat lalu Bapak hapus. Yang terakhir ya, 4 lagi yang belum kita temukan ciri-cirinya. Silakan bisa disebutkan, bisa dijelaskan oleh Saudara Fajar Ari Laksana. Persilakan. Oke, untuk
ciri-ciri berikutnya akan saya sampaikan. Yang pertama ada islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal yang lebih baik. Kemudian ciri yang berikutnya ada aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan lebih rendah. Kemudian ciri selanjutnya ada tathawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Baik, untuk ciri yang terakhir ada tahadur atau keberadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integrasi sebagai khairu ummah dan kehidupan manusia dan peradaban. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar Aldi Laksana. Untuk semuanya, mari kita beri tepuk tangan dulu. Jadi udah ada 10 ciri-ciri ya, tadi disebutkan dan dijelaskan oleh teman-temannya. Tolong ini dipahami dan nanti dipelajari lagi di rumah ya. Ya, Mengenai ciri-ciri. Pak. Selesai mengenai ciri-ciri, kita berlanjut kepada Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dewasa ini kita sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang bermunculan seperti adanya kelompok Islam yang intoleran. Untuk selanjutnya ya, dari ciri-ciri Islam Wasatiyah kita beralih ke Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Artinya Islam Wasatiyah ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Mengapa disebut demikian? Karena Islam Wasatiyah ini memberikan sebuah kedamaian, sebuah ketenangan yang mana akan menghindari dari yang namanya sikap intoleran, sikap keras antara satu kubu dengan kubu yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, menghindari pertikaian, tentunya seperti itu. Nah, kemudian di dewasa sekarang ini, maksudnya pada zaman-zaman sekarang ini kita banyak dihadapi oleh yang namanya kelompok-kelompok Islam yang intoleran. Dia muncul secara tiba-tiba, yang mana dia mudah dengan lantangnya mengkafirkan seseorang apabila ajaran yang dia miliki tidak sesuai dengan ajaran yang mereka miliki. Misalnya orang yang kedua tadi itu tidak sesuai dengan ajaran orang yang pertama, dan ada yang namanya kelompok lain yang dengan gampangnya menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, misalnya seperti tadi yang tidak sepaham antar ajaran seperti itu. Kemudian kedua kelompok tersebut yang memang dia sering memunculkan perselisihan antar golongan itu tergolong ke dalam kelompok ekstrem kanan, yaitu dalam bahasa Arabnya tatharuf yamin dan ekstrem kiri. Ekstrem kiri yaitu yasar, yang bertentangan dengan wujud ideal dalam mengimplementasikan ajaran Islam di Indonesia bahkan di dunia. Bagi kita bangsa Indonesia khususnya menolak pemikiran atau paham keagamaan dan ideologi serta gerakan kedua kelompok tersebut. Apabila di sini ada kelompok-kelompok seperti itu, kira-kira kalian menyetujui, menyambut baik, atau dengan keras menolak? Menolak dong. Menolak, Pak. Menolak ya. Menolak, Pak. Karena ya itu dia, pasti akan memunculkan yang namanya pertikaian itu tidak akan ada habisnya, karena mereka selalu mempermasalahkan atau menyelisihkan masalah ajaran ya, ajaran seperti itu, seperti kelompok